Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. One Piece chapter 1130 kali ini mendapatkan judul Pangeran Terkutuk. Nah, judul chapter kali ini akan merujuk pada diperlihatkannya sosok Pangeran Loki yang ternyata telah membunuh ayahnya sendiri demi mendapatkan tahta dan kekuatan buah iblis legendaris. Selain itu, di chapter ini juga kita masih mendapatkan kisah kelanjutan cover story perjalanan Yamato di negeri Wano yang sudah memasuki volume ke-16, di mana kita bisa melihat Yamato yang sedang tidur bersama Otama. Dan tiba-tiba ada seseorang yang muncul dan mengambil pedang milik Yasu. Masuk pada inti cerita, di awal chapter diawali dengan memperlihatkan kelanjutan yang terjadi di akhir chapter sebelumnya. Yap, setelah Luffy berhasil meloloskan diri dari kota diorama yang dibuat oleh Rod, di sisi lain, kita pun diperlihatkan kru bajak laut topi jerami yang lainnya, yaitu Robin, Franky, Brook, dan Jinbe yang masih berada di kapal bajak laut raksasa. Nah, di momen ini, kru bajak laut topi jerami dan bajak laut raksasa tampaknya sebentar lagi akan tiba di negeri Elbaf. Yap, mereka semua telah melihat pulau Elbaf dari kejauhan. Sementara itu di sisi yang lainnya, kita pun mendapatkan kabar informasi dari koran dunia yang memberitakan bahwa insiden Pulau Egghead telah berakhir. Yang lebih mengejutkannya lagi, di headline koran tersebut dikatakan jika Luffy telah membunuh Dr. Vegapunk dan menghancurkan Pulau Egghead dengan bantuan bajak laut raksasa Elbaf. Selain itu, di dalam koran tersebut juga kita bisa melihat bounty baru dari Kapten Bajak Laut Raksasa, yaitu Dory dan juga Brogy, di mana mereka berdua masing-masing mendapatkan nilai bounty 1.088.000.000 berry. Nah, jadi informasi yang mengatakan bahwa nilai bounty Luffy naik tidaklah benar ya bosku. Karena menurut Mimin sendiri, terlalu cepat bagi Luffy untuk mendapatkan nilai bounty baru. Apalagi tidak adanya rentan jarak antara Arts Wano dan Arts Egghead, sehingga cukup kecil sekali jika nilai bounty Luffy naik kembali setelah insiden di Pulau Egghead berakhir. Setelah itu scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan Pangeran Loki. Yap, akhirnya kita semua bisa mengetahui siapa Pangeran Loki sebenarnya. Nah, menurut Redon, di chapter kali ini kita bisa melihat wujud dari Pangeran Loki secara jelas. Artinya, tidak ada siluet untuk Pangeran Loki. Bukan hanya itu saja, kita pun diperlihatkan sedikit informasi yang menjelaskan bahwa dulunya Pangeran Loki ini telah berhasil membunuh ayahnya sendiri yang merupakan seorang raja. Yap, rupanya tujuan Pangeran Loki menghabisi ayahnya tersebut adalah demi mendapatkan tahta kerajaan dan mendapatkan kekuatan buah iblis legendaris. Namun sayangnya belum diketahui pasti buah iblis legendaris seperti apa yang dimaksud di sini. Tetapi ada kemungkinan besar bahwa kekuatan buah iblis legendaris ini sangatlah kuat. Sehingga inilah yang menjadi alasan kuat kenapa Pangeran Loki sampai tega menghabisi ayahnya sendiri. Nah, sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, jika benar Pangeran Loki telah membunuh ayahnya sendiri demi mendapatkan kekuatan buah iblis legendaris, kenapa ayah dari Pangeran Loki tersebut berhasil dikalahkan jika dia adalah pengguna kekuatan buah iblis legendaris? Atau ayah dari Pangeran Loki ini sebenarnya hanya menyimpan buah iblis tersebut, sehingga cukup masuk akal kenapa Pangeran Loki berhasil membunuh ayahnya sendiri. Ya, kita nantikan saja ya bosku. Informasi yang lebih jelas nantinya setelah chapternya rilis, oke? Kemudian setelah itu, scene pun berganti dan memperlihatkan kelompok dari Luffy yang telah berada di luar kota diorama. Nah, entah informasi apa yang didapatkan oleh kelompok dari Luffy, namun yang jelas, Luffy tiba-tiba memutuskan untuk pergi sendirian dan bertemu dengan Pangeran Loki. Nah, menariknya, di sini dikatakan bahwa saat ini, Pangeran Loki sedang dirantai di sebuah pohon besar setelah dirinya melakukan sebuah kejahatan besar, yaitu membunuh Raja Elbaf.
Setelah itu di akhir chapter, kita pun diperlihatkan sebuah halaman ganda yang sangat epik, di mana di dalam halaman ganda ini kita bisa melihat seluruh negeri Elbaf dengan kastil, desa, dan hamparan padang rumput. Nah, rupanya nama resmi dari Pulau Elbaf sendiri adalah Elbaf. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan pohon Yggdrasil yang ternyata di bawah puncak pohon tersebut memiliki sebuah lapisan di tengahnya, di mana di dalam lapisan inilah terdapat sebuah kastil dan juga desa. Well, overall, chapter yang cukup menarik ya bosku. Selain diperlihatkannya sosok Pangeran Loki, informasi yang mengatakan bahwa Pangeran Loki telah membunuh ayahnya sendiri demi mendapatkan tahta dan kekuatan buah iblis legendaris cukup membuat para fan One Piece penasaran, apakah artinya Pangeran Loki ini adalah sosok villain utama di Ars Elbaf kali ini, atau Oda Sensei memang sengaja memancing para fan One Piece untuk menentukan opsi lainnya yang akan menjadi pemantik awal dimulainya konflik di Pulau Elbaf. Yap, memang sampai di sini masih banyak kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. Namun apabila kita analisa lagi dari spoiler yang telah dikonfirmasi oleh Redon, kemungkinan besar kekuatan buah iblis legendaris yang diincar oleh Loki ini sepertinya bukanlah buah iblis sembarangan. Artinya sudah dapat dipastikan ya bosku, buah iblis ini adalah buah iblis yang sangat istimewa. Dan tidak menutup kemungkinan juga jika kekuatan buah iblis ini ada kaitannya dengan sosok dewa dalam mitologi Nordik. Nah, apabila kita kaitkan dengan mitologi Nordik, Loki sendiri digambarkan sebagai dewa yang penuh dengan tipu daya dan sering menimbulkan masalah. Sehingga jika Pangeran Loki telah memakan buah iblis incarannya tersebut, bisa jadi saat ini Pangeran Loki memiliki kekuatan ilusi atau semacamnya. Sehingga rasanya cukup masuk akal kenapa Oda Sensei mengambil referensi nama Loki untuk karakter yang diyakini kuat akan menjadi villain utama di Ars Elbaf, yaitu Pangeran Loki. Selain itu di dalam chapter ini juga banyak sekali detail yang diberikan pada bocoran chapter kali ini terkait kebenaran tentang pohon Yggdrasil. Yap, tentunya ini sangat menarik ya bosku, karena menurut mitos, pohon Yggdrasil adalah pohon raksasa yang terletak di alam semesta. Bahkan saking besarnya pohon ini, akar dan cabangnya pun sampai membentang ke 9 dunia. Itu sebabnya pohon ini dianggap sebagai poros dunia. Maka dari itu, jika kita kaitkan dengan apa yang terjadi di chapter 1127 kemarin, kita semua akan paham kenapa para raksasa sangat khawatir apabila pohon Yggdrasil terbakar, maka negeri Elbaf akan hancur karena pohon Yggdrasil sendiri adalah pusat alam semesta di Pulau Elbaf, dan pohon Yggdrasil juga adalah nyawa bagi Pulau Elbaf. Lalu kemudian di sisi lain, kenaikan bounty dari duo raksasa pun cukup menjadi perhatian menarik bagi para fan One Piece. Yap, bounty yang mencapai 1,88 miliar berry seolah menegaskan jika kekuatan duo raksasa ini sangat layak untuk dihargai sesuai dengan bounty tersebut. Apalagi kekuatan mereka berdua bisa menghancurkan dan meluluh lantakan satu pulau dengan kombinasi kekuatan mereka. Nah, sedikit informasi tambahan ya bosku, bahwa di minggu depan One Piece akan break selama 2 minggu. Yap, Oda Sensei sepertinya membutuhkan waktu untuk istirahat dan merefreshkan ide-ide menarik terkait cerita One Piece ke depannya. Nah, itu tadi merupakan spoiler One Piece chapter 1130. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.